Situasi di Timur Tengah telah mencapai titik didih yang paling mengkhawatirkan dalam sejarah modern. Meski sebelumnya mendapatkan sejumlah ancaman yang datang bertubi-tubi dari para petinggi Amerika Serikat, namun secara mengejutkan, Iran justru tak gentar sama sekali. Alih-alih melunak atau mencari jalan kompromi, mereka justru tampil lebih brutal dengan mengerahkan segala kekuatan militernya. Iran mulai menggunakan sejumlah misil-misil terbaiknya yang selama ini dirahasiakan untuk menghancurkan dan meratakan kota-kota di Israel, menciptakan pemandangan kehancuran yang sulit dibayangkan sebelumnya. Perkembangan paling mutakhir yang mengguncang dunia terjadi tepatnya pada tanggal 4 Maret 2026. Di hari yang kelam itu, Iran melancarkan serangan udara masif ke jantung pertahanan Israel. Mereka menyerang Tel Aviv sepanjang siang dan malam dengan menggunakan rudal hypersonic Fatah 1 dan Fatah 2. Senjata berkecepatan tinggi ini membuat sebuah ledakan yang begitu dahsyat yang getarannya dirasakan hingga radius yang sangat jauh. Bahkan sejumlah militer Israel dilaporkan terlihat tertekan sembari menangis saat rudal-rudal Iran menghujani wilayah mereka. Tidak hanya berhenti di Tel Aviv, sebelumnya Iran juga telah mengincar titik-titik vital lainnya. Mereka menghancurkan pelabuhan Haifa dengan rudal Fatah Khaybar. Dampaknya bisa kita lihat sendiri dalam berbagai dokumentasi visual, betapa dahsyatnya ledakan tersebut hingga melumpuhkan infrastruktur maritim paling penting di wilayah itu. Lebih lanjut, narasi yang muncul dari pihak otoritas seringkali berbeda dengan realitas di lapangan. Meski pemerintah Israel secara resmi menyebut bahwa hanya ada sedikit korban jiwa atas serangan yang dilakukan oleh Iran dalam 4 hari terakhir, namun mata dunia tidak bisa dibohongi. Kita bisa lihat sendiri pemandangan nyata saat kota-kota di Israel hancur berkeping-keping dan hampir rata dengan tanah. Kehancuran ini bukan sekedar kerusakan fisik, melainkan keruntuhan mental. Bahkan saking dahsyatnya gempuran yang terjadi, sejumlah militer Israel yang terlatih pun terlihat menangis ketakutan ketika rudal-rudal Iran menghujani wilayah mereka tanpa jeda. Jelas sekali bahwa apa yang dilakukan Iran kepada Israel kali ini benar-benar seperti memberikan tamparan keras yang dirasakan siang dan malam. Hal ini bukan lagi sekedar gertakan politik, karena Iran terus menggempur wilayah Israel selama 24 jam non-stop tanpa memberikan kesempatan bagi lawan untuk bernafas atau melakukan pemulihan. Saat ini, mata dunia benar-benar tertuju ke Timur Tengah dengan napas tertahan. Kita menyadari bahwa kita bukan lagi sekedar membaca sejarah di buku-buku sekolah. Sebaliknya, kita sedang menyaksikannya terjadi secara langsung di depan mata kita melalui layar-layar digital. Langit Timur Tengah yang biasanya hanya dihiasi oleh sinar matahari yang terik dan taburan bintang di malam hari, kini telah berubah total. Langit itu kini dipenuhi jejak-jejak misil, drone, dan jet tempur yang saling bersahutan, menciptakan simfoni kematian yang mengerikan. Di tengah situasi yang sangat panas ini, Republik Islam Iran menunjukkan satu hal yang sangat jelas kepada dunia internasional. Mereka tidak ingin terlihat mundur sedikit pun di hadapan tekanan masif dari Amerika, Israel, dan seluruh sekutu-sekutunya. Iran memilih untuk berdiri tegak, menolak untuk tunduk pada intimidasi, dan membalas setiap serangan yang datang dengan kekuatan yang lebih besar. Hingga tadi malam pun, serangan dilaporkan masih terus terjadi dengan intensitas yang tidak menurun.
Apa yang terjadi bukan sekedar satu atau dua ledakan sporadis, melainkan rentetan misil dan drone yang saling menghantam di udara maupun di darat. Seolah-olah tidak ada pihak yang bersedia menjadi yang pertama untuk berhenti atau menurunkan senjata. Dampaknya pun kini mulai terasa sangat nyata dan meluas. Beberapa kota besar di Israel mengalami kerusakan yang tidak sedikit, menghancurkan pusat-pusat ekonomi dan pemukiman warga. Negara Israel yang selama ini begitu percaya diri dan membanggakan sistem pertahanan Iron Dome-nya, kini terlihat sangat kewalahan. Mereka tampak tidak berdaya menghadapi jenis misil baru yang diluncurkan oleh Iran yang memiliki kecepatan dan manuver luar biasa. Dalam beberapa rekaman video amatir yang beredar luas, terlihat momen-momen mengerikan ketika ledakan besar mengguncang wilayah Tel Aviv, Haifa hingga Yerusalem. Ledakannya begitu kuat, jauh lebih besar dan lebih merusak dari yang selama ini mungkin mereka bayangkan dalam simulasi perang manapun. Di sisi lain, panikan massal tak lagi bisa disembunyikan dari mata publik. Warga di kota-kota besar Israel kini lebih banyak menghabiskan waktu mereka dengan meringkuk di ruang perlindungan bawah tanah atau bunker-bunker beton. Sirina peringatan serangan udara dilaporkan berbunyi hampir tanpa henti, menciptakan suasana mencekam yang merusak saraf. Setiap suara alarm yang meraung menjadi pengingat pahit bahwa ancaman kematian bisa datang kapan saja dari langit. Dan ketika korban sipil mulai berjatuhan di beberapa wilayah, kekhawatiran global pun semakin membesar dan tak terkendali. Faktanya, barang ini membuktikan bahwa bahkan sistem pertahanan udara secanggih Iron Dome atau Arrow tidak mampu menjamin 100% keamanan dari setiap serangan yang datang secara bertubi-tubi. Yang terlihat hari ini adalah satu hal yang fundamental. Perang modern bukan hanya soal siapa yang memiliki senjata paling canggih secara teknologi, tapi soal siapa yang mampu bertahan di tengah tekanan tanpa batas yang menghancurkan fisik dan mental. Saking mengerikannya, ungkapan ketidakpercayaan seperti "Oh my God" menjadi reaksi umum saat melihat visual kehancuran yang ada. Kembali pada peristiwa 4 Maret 2026, suasana di Tel Aviv benar-benar berubah total menjadi zona perang aktif. Dari siang sampai malam, Iran terus melancarkan serangan misil hypersonic Fatah 1 dan Fatah 2. Misil-misil ini jelas bukan sembarang proyektil. Kecepatan supersonik dan daya ledaknya yang sangat besar menciptakan kehancuran luar biasa yang terekam secara nyata dalam video-video yang beredar saat ini. Serangan ini tidak terjadi sekali dua kali, melainkan secara terus-menerus membuat langit Tel Aviv berkali-kali bergemuruh oleh suara ledakan yang memekakkan telinga. Bukan hanya Tel Aviv, kehancuran pelabuhan Haifa akibat rudal Fatah Haibar juga memperlihatkan betapa kuatnya hulu ledak yang digunakan Iran hingga bagian-bagian penting pelabuhan hancur berantakan. Apa yang terjadi kemarin bukan sekedar serangan udara biasa yang bisa diantisipasi. Ini adalah versi baru dari sebuah konflik yang intens, melibatkan senjata berkecepatan tinggi dengan daya hancur yang tak bisa diabaikan begitu saja oleh para analis militer dunia. Perkembangan ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa perang ini sudah masuk ke fase yang lebih brutal, lebih mematikan, dan tentu saja tak terduga. Visual tentara Israel yang menangis ketakutan menjadi simbol betapa beratnya tekanan psikologis yang mereka hadapi. Klaim penggunaan misil hypersonik seperti Fatah memang memberikan tekanan luar biasa pada sistem pertahanan seperti Iron Dome, Arrow hingga David Sling. Beberapa misil terbukti berhasil lolos dari sistem intersepsi, mengakibatkan ledakan di sejumlah area sipil yang memicu kerusakan properti, panikan warga, dan jatuhnya korban jiwa. Situasi semakin rumit karena serangan balasan Iran dilaporkan telah membuat sejumlah tentara Amerika tereliminasi, sebuah fakta yang bisa kita saksikan melalui tayangan video yang beredar. Hal inilah yang memicu amarah besar dari para petinggi di Washington. Kemungkinan terjadinya perang besar-besaran atau perang terbuka tampaknya akan segera meledak dalam waktu dekat, terutama dengan kebijakan pengiriman ratusan tentara baru Amerika ke wilayah Timur Tengah sebagai bentuk eskalasi. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Netanyahu menyatakan bahwa Israel adalah pihak yang baik yang hanya menyerang rezim dan bukan rakyat sipil. Namun fakta di lapangan jauh lebih rumit dan gelap daripada sekedar narasi hitam dan putih tersebut.
Dalam 3 hari pertama sejak perang pecah, laporan dari kantor berita dan aktivis hak asasi manusia yang dikutip oleh Al Jazeera menyebutkan angka yang sangat menyedihkan. Lebih dari 700 warga sipil Iran tewas dan yang paling menyayat hati adalah 176 diantaranya adalah anak-anak yang tak berdosa.